Hai guys, ketemu lagi nih kita di kuliah Fisika 1. Kali ini kita mau ngebahas mengenai fluida bagian 1 ya. Kita nanti akan ada 3 pembahasan mengenai fluida, fluida bagian 1, fluida bagian 2, dan fluida bagian 3. Nah, di sini kita mau bahas dulu fluida bagian pertama. Nah, apa aja sih yang mau dibahas di fluida bagian 1 ini? Yang pertama, apa sih fluida itu? Terus yang kedua kita akan membahas volume dan massa jenis. Kemudian terakhir kita akan membahas massa jenis versus berat jenis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Apa sih fluida itu? Nah, fluida itu adalah sesuatu yang bisa mengalir, yaitu zat cair atau bahasa kerennya liquid dan zat gas. Mengalir tuh maksudnya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau padatan kan dia nggak bisa mengalir, guys. Tapi kalau liquid, cairan, sama gas itu dia bisa mengalir. Itulah fluida ya. Nah, fluida itu secara umum dikelompokkan jadi dua. SMA juga pernah dipelajari ya. Ada fluida statis sama ada fluida dinamis. Nah, di sini saya coba bikin lebih sederhana. Fluida statis itu apa sih? Fluida yang lagi diam ataupun misalnya fluida yang gerak, kecepatan partikel-partikelnya itu seragam atau nggak ada yang namanya gaya geser. Nah, kalian sebagai anak teknik kimia nggak usah pusing apa itu gaya geser, itu dibahas di anak teknik mekanik sih. Nah, topik bahasan utamanya fluida statis ini apa aja? Nih, yang ditebelin dan hurufnya lebih gede, ada volume, massa, jenis, berat jenis, tekanan hidrostatis atau tekanan lah, dan hukum Archimedes. Nah, kalau fluida dinamis gimana? Fluida dinamis itu fluida yang emang bergerak, beda sama fluida statis tadi ya, dia kan diem. Nah, topik bahasannya fluida dinamis itu secara umum ada debit, ada kontinuitas, ada aliran fluida. Aliran fluida ini ada aliran laminar dan aliran turbulen. Ayo kita lihat satu-satu yuk. Nah, cok kalian tengok gambar di samping nih. Ini ada kayak gambar anak-anak ya. Tulisannya capacity versus volume. Nah, maksud saya bikin gambar ini apa sih? Biar kalian bisa bedain apa itu kapasitas, apa itu volume. Coba lihat gambar teko yang kosong itu. Di situ bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau saya artikan ke bahasa Indonesia, tekonya itu punya kapasitas atau daya tampung sebesar 250 ml. Nah, itu yang kaitannya sama kapasitas. Jadi daya tampung ya kapasitas itu. Nah, kalau volume itu bisa maknanya dua nih. Yang di tengah, teko yang di tengah. Nah, di situ dibilang volume liquid yang ada di dalam teko itu kalau dilihat pakai ukurannya itu adalah 125 ml. Nah, jadi volume liquid yang ada di tekonya itu 125 ml. Jadi itu nunjukin berapa besar sih volume, berapa banyak sih kuantitas dari liquid yang di dalam tekonya ya, itu volume. Nah, volume bisa juga artinya yang paling kanan nih tekonya. Jadi di situ dibilang volume liquid yang dibutuhkan untuk mengisi supaya kapasitasnya si teko itu terisi semua yaitu 250 ml. Jadi kok volume liquid yang dibutuhkan untuk mengisi supaya penuh, supaya kapasitasnya dipenuhi seperti itu. Nah, itu pakai kata-kata volume ya. Ya itu ya. Jadi dari 3 gambar teko ini gampang banget kalian udah bisa ngebedain. Kalau ditanya nanti sama orang, apa sih bedanya kapasitas sama volume? Ingat aja nih teko ini. Oke, Wak. Saya rasa nggak susah lah ya, bisa diingat-ingat ya. Oke, kita tengok slide berikutnya. Nah, tadi kan udah paham nih volume dan kapasitas. Sekarang ada satu besaran lain namanya massa jenis dan kaitannya dengan volume apa sih? Nah,
Kalau di fisika itu, Wak, rumus volume sama kayak di matematik. Ya, rumus-rumus kayak itu kan ada di bawah, di kiri bawah ada apa tuh namanya tuh? 5 segi 4 ya, piramid ya. Yang di tengah kubus. Yang di kanan atas itu bentuk bola ya. Nah, itu mah pelajaran anak SD kan. SD ya. Volume kubus apa, volume bola apa, volume 5 segi 4 apa. Nah, itu di fisika sebenarnya rumus volume itu sama kayak di matematika itu. Cuman tujuan yang beda. Kalau di fisika, orang nyari volume buat ngitung massa jenis. Kalau di matematika, orang ngitung volume buat ngitung kapasitas yang tadi tuh yang di slide sebelumnya. Makanya saya dulu kan membuka pemikiran kalian bedanya kapasitas sama bedanya volume ya. Nah, ini dia nyambung kan jadinya ada benang merahnya, nggak ngasal-ngasal gitu. Ada ceritanya semuanya. Oke, itulah hubungan volume sama massa jenis ya. Kalau udah ngomongin volume massa jenis berarti itu udah hubungannya sama fisika. Tapi kalau ngomongin volume dan kapasitas itu ngomongnya sama orang matematika. Oke, kita lanjut ya, Pak. Nah, buat ngukur volume liquid, nah di sini kita akan di fluida bagian 1 ini dan fluida bagian 2 bagian 3 sih kita akan lebih banyak ngobrol mengenai liquid. Walaupun fluida tadi disebut zat gas juga ya, gas, tapi kita akan lebih banyak ngomongin tentang liquid. Kalau dengan gas kita akan lebih banyak nanti di semester berikutnya, hubungan dengan termodinamika, dengan panas dan lain sebagainya, itulah yang berhubungan dengan panas. Ya, kalau di sini nih di fluida yang ini kita akan lebih banyak berhubungan dengan liquid. Nah, buat ngukur volume liquid, orang kimia kayak kalian atau teknik kimia biasanya kan pakai yang namanya nih, yang ada di gambar ini. Namanya apa nih? Ini kan namanya gelas ukur. Nah, kapasitasnya gelas ukur ini macam-macam. Ada yang 10 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 2 liter, dan seterusnya. Oke? Lantas, bedanya apa dong? Gelas ukur sama gelas kimia. Ini gelas kimia nih yang di kanan nih, ada merek Pyrex. Ini juga nanti akan ketemu juga sih di lab fisika. Kita pakai itu juga sih. Gelas kimia itu kalau bahasa Inggrisnya beaker glass. Itu nanti kalian akan sering dengar nama beaker glass. Kalau gelas ukur itu measuring glass bahasa Inggrisnya. Nah, bedanya apa? Sayangnya awak nih bukan orang kimia atau teknik kimia. Jadi kalian cari sendiri ya bedanya. Atau kalau saya nggak salah sih di matkul kimia analisis ada tuh alat ukur ini, gelas ukur, gelas kimia, labu ukur dan lain sebagainya lah. Saya bukan orang kimia, bukan orang teknik kimia, jadi saya nggak bisa ngasih penjelasan yang spesifik tentang perbedaannya. Cuma tadi saya bilang alat ukur volume itu salah satunya adalah gelas ukur. Nah, nih gelas ukur nih kayak yang digambar kanan bawah, terus diperbesar bacaannya jadi yang di kanan yang besar itu, yang ada biru, yang ada putih. Cara makainya tinggal lihat aja fluidanya kena di garis yang mana. Kan itu ada garis-garis tuh, garis-garis yang kecil-kecil. Itu cara bacanya gelas ukur tadi. Tapi gimana kalau seandainya fluidanya itu permukaannya nih ada di tengah-tengah seperti ini nih, di tengah-tengah garis. Nah, disinilah yang butuh namanya ketidakpastian pengukuran. Lagi-lagi pelajaran yang di awal ya. Di pertemuan-pertemuan awal kan ada tentang ketidakpastian pengukuran kan. Di sini dipakai juga nih. Nah, ketidakpastian pengukuran itu kan hubungan dengan NST atau nilai skala terkecil. Nah, nilai skala terkecilnya siapa? Ya gelas ukur. Nah, NST-nya gelas ukur ini itu adalah 1 ml. Maka ketidakpastiannya setengah kali 1, yaitu 0,5 ml. Jadi kalau lihat gambar yang di samping ini, pembacaan hasil pengukurannya bisa ditulis 36,5. Kenapa 36,5? Karena kan di garis permukaannya ini di antara angka 35 dan 36. Ini 36, yang ini 35. Nah, tapi karena kita nggak tahu pasti dia agak sedikit dekat ke yang 36 atau dekat ke
35, makanya itulah dibikin plus minus 0,5. Gitu, Wak. Cara pakai dan ketelitian gelas ukur. Lanjut ya, Wak. Nah, satuan-satuan volume apa aja sih? Ada meter kubik, ada cc, ada liter, ada mililiter, ada galon, ada barel, ada apa nih? FT pangkat 3. Ya, itu kaki pangkat 3 ya. Atau bahasa kerennya cubic feet. Cubic feet. Terus in pangkat 3 itu inci pangkat 3. Nah, tapi ada itu yang warna oranye itu di atas. Itu apa? Nah, itulah satuan internasional dari volume, SI-nya, yaitu meter pangkat 3. Kalau cc itu apa sih sebenarnya kepanjangannya? Cc itu sebenarnya centimeter kubik. Jadi itu sama dengan sentimeter kubik sebenarnya. Makanya cc itu tulisannya. Nah, 1 cc sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Sementara kalau liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kalau galon itu apa? Barel itu apa? Nah, galon itu pernah yang saya kasih, yang apa situs yang satuan-satuan itu kalian lihat di situ. Nah, tapi kalau barel nanti kalian searching sendiri ya. Oke. Nah, tadi kan ada nyinggung galon ya. Ngomongin soal galon ya. Selama ini kan orang di negara plus 62 sering bilang, "Bah, udah habis rupanya aqua galon kita. Kau belilah ke kedai 1 galon ya, Cok." Iya kan? Pernah nggak tuh ada yang disuruh emaknya atau bapaknya beli aqua galon? Tapi bagi saya nih, hello, aqua 1 galon situ oke. Kalau menurut fisika tuh salah cuy. Wak, asal lo tahu ya, 1 galon tuh kira-kira 4,5 liter. Sementara volume air mineral di dalam yang lu bilang galon itu, yang dibeli itu, yang 1 galon itu sebenarnya 20 liter. Tahu gak sih? Jadi salah ya kalau lu bilangnya 1 galon. Tapi ya ini secara sains ya, sama aja kayak waktu bedain massa sama berat. Ini kalau kalian sebagai orang sains, orang teknik kimia harus bisa ngebedain ya. Galon itu bukan aqua galon sebenarnya. Aqua galon itu salah penyebutan galonnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kalau di luar, kalau kalian ngomong gitu nanti malah dianggap ngeyel sama orang-orang jualannya, karena mereka taunya udah begitu, ya udahlah. Tapi kalau secara sains itu salah. Ya kita meluruskan lah ya di sini ya. Oke, itu dia. Terus apa lagi nih? Nah, tadi volume udah kita pelajari, satuannya juga alat ukurnya. Sekarang si Aquaman nanya sama kalian, sama nggak sih massa jenis dan berat jenis? Mungkin dari beberapa kalian bilang sama aja. Tapi ada juga mungkin bilang beda. Jawabannya beda, Wak. Kok beda? Ayo kita lihat. Nah, di sini saya punya video nih. Punya video yang menunjukkan tentang massa jenis. Coba saya puterin ya. Oh, sorry. Salah pencet. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama yang dimasukin ada sirup. Terus dimasukin sabun. Terus dimasukin air, diwarnain kuning ya. Terus habis itu pakai minyak sayur. Terakhir dimasukin alkohol, diwarnain merah. Apa yang terjadi? Luar biasa, jadi hiasan yang cantik ya. Wah, kalian bisa eksperimen sendiri nih di rumah. Mantap nih buat hiasan. Nah, bisa numpuk-numpuk gitu kenapa, Wak? Itulah yang namanya massa jenis. Massa jenisnya si sirup beda dengan massa jenisnya si minyak sayur tadi kan, alkohol. Ini yang menyebabkan
dia bisa numpuk-numpuk gitu. Tapi tepatnya lagi nanti kita akan bahas massa jenis kenapa bisa numpuk-numpuk itu di bahasan hukum Archimedes. Cuma saya mau menunjukkan inilah karakteristik dari fluida zat cair liquid, yaitu massa jenis. Makanya bisa jadi begini nih. Keren kan? Keren lah. Nah, di SMA atau SMP kan udah tau lah rumus ini ya. Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis, M itu massa, V itu volume. Cuman ya Wak, sebenarnya rumus itu lebih cocok buat ngitung. Ingat, ngitung, bukan ngukur ya. Bukan ngukur loh. Ngitung massa jenisnya padatan, zat padat. Kalau liquid sebenarnya ada alat ukur massa jenisnya langsung. Namanya apa? Nih yang di sebelah kanan. Namanya pyknometer. Ntar kalian bakal jumpa dengan alat ini di lab fisika, di praktikum fisika tentang hukum Archimedes. Ketemu sama ini. Nah, yang perlu kalian ingat lagi nama lainnya massa jenis. Jadi nanti di misalnya di tugas akhir ataupun di PKL, jadi nggak selalu massa jenis namanya. Namanya bisa juga densitas. Bisa juga namanya rapat jenis. Itu sama, itu orangnya sama, massa jenis juga. Jadi diingat-ingat ya. Densitas rapat jenis itu sama dengan massa jenis. Terus alat ukurnya pyknometer. Nah, satuan massa jenis ini nih, Wak. Ada kilogram per meter kubik, ada gram per sentimeter kubik, ada gram per mililiter, ada LB. Ayo ingat nggak apa tuh LB? Apa LB? LB itu pound ya. Jadi ini pound per feet pangkat 3 atau pound per kaki pangkat 3. Terus ada namanya ppm. Ini warnanya ada beda nih. Ada yang oranye, ada yang kuning. Nah, kalau yang oranye itu satuan internasionalnya massa jenis, SI ya. Tapi kalau ppm ini apa nih? Nah, ini orang kimia nih sama orang teknik kimia kudu mesti tahu nih. Wah, guys, ppm itu apa? ppm itu singkatan dari part per million. Tapi saya nggak bakal jelasin di sini. Karena apa? Nanti ya. Oke, kita lanjut dulu ya, Wak. Nah, tadi saya sudah panjang lebar ngomong tentang berat jenis. Massa jenis. Nah, sekarang kan tadi massa jenis versus berat jenis. Beda kan? Beda kan saya bilang tadi. Nah, bedanya apa nih? Nih dia bedanya, Wak. Perhatiin baik-baik ya, Wak. Berat jenis. Pertama-tama, nama kerennya berat jenis itu, nah ini nanti juga di pabrik atau di industri ketika kalian ketemu di PKL ataupun pelajaran-pelajaran yang kimia yang lain lah. Nama kerennya berat jenis itu specific gravity atau disingkat SG. Ya, ingat baik-baik ya, Wak. Nah, intinya SG itu sebenarnya apa tuh? Perbandingan apa? Perbandingan massa atau densitas atau massa jenis dari suatu zat, bisa padat ataupun liquid, dengan apa? Dengan air murni. Jadi dibandingin, Wak. Dibandingin massa jenisnya misalkan lah massa jenisnya alkohol dibandingkan dengan massa jenisnya air murni. Itulah nanti jadinya spesifik gravitinya si alkohol. Oke. Terus air murni itu apa sih? Nah, saya nggak menjelaskan di sini. Kalian nanti searching sendiri, dan sebagai anak kimia atau anak teknik kimia mesti tahu air murni itu apa. Ada aquades, kayak gitu-gitu deh. Air suling, ya. Kalian mesti tahu itu air murni itu apa. Jadi harus ingat ya, intinya SG itu perbandingan massa jenis atau massa atau densitas dari suatu liquid ataupun suatu padatan dengan air murni. Air murni itu nilai massa jenisnya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Oke. Kalau untuk zat padat, Wak, SG-nya itu bisa dicari dengan hukum Archimedes. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kalau untuk liquid atau cairan, alat ukur SG-nya ada, Wak. Alat ukurnya apa tuh? Nah, itu di sebelah kiri. Namanya tuh yang kayak suntikan itu namanya hidrometer, Wak. Namanya hidrometer. Nah,
yang mirip-mirip aplikasinya dengan hidrometer ini, ada yang namanya, yang di lingkarin kuning itu namanya oleometer. Saya kurang tahu deh guys, oleometer ini ada nggak di lab oleokimia. Mungkin nanti kan kalian bisa tanya ya. Jadi itu intinya buat terkait dengan minyak oleo. Nah kalau yang di lingkarin merah itu namanya salometer. Prinsipnya sama kayak hidrometer juga. Dia itu gunanya untuk apa? Dia itu untuk mengukur kejenuhan larutan garam. Waduh, saya nggak tahu gimana sih mekanisme kimianya. Kalian nanti bakal ketemu dah yang kayak gitu-gitu. Cuma saya memperkenalkan bahwa sebenarnya tiga barang ini, hidrometer, oleometer, salometer, itu semua kegunaannya untuk mengukur berat jenis ya Wak, berat jenis, bukan massa jenis. Oke, satu lagi yang perlu ingat baik-baik ya, SG itu nggak punya satuan ya, dia nggak punya satuan. Kenapa? Karena kan perbandingan tadi massa dengan massa, kalau dibagi kan gram dengan gram jadi satu kan, jadi ibaratnya hilang lah, saling menghilangkan, atau gram per sentimeter kubik per gram per sentimeter kubik, menghilangkan jadinya. So SG nggak punya satuan. Saya udah bilang ya di sini ya, jangan sampai nanti kalian salah ke depannya bahwa berat jenis itu satuannya begini. Waduh, udah salah besar kalian. Oke Wak, kita lanjutin ya. PR Wak, sudah selesai kita Wak. PR-nya ada dua Wak. Yang pertama, ente tugasnya mengkonversikan nilai 2 juta barel itu berapa liter sih, 10 juta galon berapa liter sih, 10 pound per feet pangkat 3 berapa gram per sentimeter kubik. Nah ini jangan lupa pakai aturan apa? Konversi satuan, notasi ilmiah, dan angka penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tuliskan dalam 2 paragraf mengenai yang tadi yang saya singgung, ppm, part per million, dan kaitannya dengan teknik kimia di industri. Jadi kalian definisikan carilah di literatur apa sih itu ppm, terus kaitannya dengan teknik kimia di industri itu apa. Ya itu aja Wak tentang fluida bagian 1. Nggak susah-susah banget kan, nggak ada hitung-hitungan banyak, cuma sedikit aja, nggak ada rumus-rumus banyak malah, karena yang penting konsepnya yang kalian pahami semuanya. Oke, sampai sini aja dulu fluida bagian 1. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya mengikuti perkuliahan yang lain juga. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.